Sidang masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada ibadah perayaan Natal PGI Kota Tarakan terambil dari Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Dan saya minta kita baca secara bersama-sama Yesaya 9 ayat 5, demikianlah firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Sidang masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah boleh merayakan Natal pada malam hari ini, Natal bersama PGI Kota Tarakan. Tanpa terasa kita boleh memasuki bulan Desember. Dan kita yakin bahwa kita ada sampai saat ini itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tetapi itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan saat ini kita boleh bersama bersyukur mengingat rayakan Natal, yaitu peringatan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Setiap tahun kita merayakannya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada makna yang kita bawa sepulang dari ibadah perayaan Natal? Seringkali kita pulang dengan hati kosong, dengan kehidupan yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan di dalam hidup kita. Mengapa? Karena mungkin pikiran kita bukan terarah kepada Kristus Yesus. Pikiran kita hanya mungkin terarah pada pohon terang. Pikiran kita mungkin hanya terarah pada konsumsi yang nanti disediakan oleh panitia. Pikiran kita hanya mungkin tertuju pada hal-hal yang mungkin sebenarnya bukan menjadi inti dari berita Natal itu sendiri. Sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan, setiap kita merayakan Natal Kristus, maka berita yang paling penting yang harus kita ingat dan wartakan adalah berita yang dibawa oleh malaikat kepada para gembala yang ada di padang Efrata. Apa warta dari malaikat itu? Bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu berita yang menggema. Lalu mengikuti berita itu, ada paduan suara malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera turun ke bumi. Ini berita yang paling penting, kelahiran Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di mana melalui kelahiran Kristus Yesus ke dunia, damai sejahtera, saya ulangi. Di mana melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia, damai sejahtera dari Allah Bapa yang telah dinubuatkan oleh para nabi perjanjian lama benar-benar hadir di tengah bumi, hadir di antara manusia. Dan ini berita penting yang harus kita ingat, bahwa damai sejahtera itu turun ke bumi di dalam diri Yesus Kristus. Saya ulangi, berita yang penting supaya kita pulang tidak dengan pemahaman yang kosong, bahwa damai sejahtera itu turun ke bumi, berada di tengah-tengah manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dan karena
Karena itu Bapak Ibu Saudara, perayaan Natal dimanapun dan kapanpun akan selalu memberitakan tentang damai sejahtera sejati dari Allah yang turun ke bumi di dalam diri Yesus Kristus. Dan hari ini kita merayakan Natal bersama PGI Kota Tarakan. Kita merayakan Natal tahun 2013 ini di bawah terang tema yang ada di spanduk sebelah. Datanglah ya Juru Selamat, yang didasarkan pada Yesaya pasal 9 ayat 5. Dan kalau kita perhatikan tema ini Bapak Ibu Saudara, kita dapat memahami bahwa tema ini merupakan suatu doa permohonan dan sekaligus suatu harapan akan datangnya Sang Pembawa Damai, Raja Pembawa Damai dan Pembawa Keadilan. Kalau kita membaca, ini merupakan formulasi doa dan pengharapan akan datangnya Sang Raja Damai yang menegakkan keadilan dan kedamaian di tengah dunia. Yang menjadi pertanyaan Ibu Bapak dan Saudara, apakah tema Natal yang didasarkan pada Yesaya pasal 9 ayat 5 ini masih relevan dalam kehidupan umat Kristen sekarang? Itu pertanyaan pertama yang harus kita jawab. Apakah tema Natal yang didasarkan pada Yesaya pasal 9 ayat 5 ini masih relevan dalam kehidupan umat Kristen sekarang? Sangat relevan. Sangat relevan. Yang kedua, pertanyaan selanjutnya secara lebih umum, apakah tema ini juga relevan dalam kehidupan manusia secara umum? Apakah tema ini juga relevan dalam kehidupan alam ciptaan Tuhan? Ini nanti kita akan coba jawab. Namun sebelumnya kita mencoba memahami Yesaya pasal 9 ayat 5. Yesaya pasal 9 ayat 5 ini merupakan nubuat tentang kelahiran Mesias. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Mesias akan datang. Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya namanya akan disebutkan orang. Ada 4 gelar Ibu Bapak. Tadi sudah kita nyanyikan sebelum pemberitaan firman Tuhan. Ada 4 gelar. Namanya disebut orang adalah Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa Kekal, dan Raja Damai. Ada 4 gelar tentang Mesias yang akan datang. Dan itu dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ibu Bapak dan Saudara, mungkin istilah Mesias ini kurang familiar bagi masyarakat Indonesia. Kalau bagi orang-orang Israel, istilah Mesias ini merupakan istilah yang sering mereka dengar. Tapi bagi kita mungkin kurang familiar, ya. Nah, mungkin istilah Mesias di Indonesia bisa kita kenal, mungkin lebih kita kenal dengan istilah Ratu Adil, ya. Mesias atau di dalam konteks Indonesia yang disebut dengan Ratu Adil ini adalah tokoh yang diharapkan dapat membebaskan umat Allah atau masyarakat dari berbagai bentuk penindasan atau ketidakadilan yang menyengsarakan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau kelompok bangsa lain yang lebih berkuasa. Jadi Mesias ini adalah tokoh yang diharapkan dapat menghadirkan damai, mengalahkan para penindas, menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan dalam konteks bangsa Israel, Ibu Bapak dan Saudara, mereka membutuhkan Mesias. Mengapa? Karena mereka seringkali hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan. Bangsa Israel berkali-kali hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan karena dosa-dosa mereka, karena pelanggaran mereka, karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Israel bagian utara dibuang ke Asyur.
Israel bagian selatan yang dikenal dengan Yehuda dibuang ke Babilonia. Mereka mengalami hidup sebagai orang-orang buangan. Mereka hidup dalam penderitaan, penindasan bangsa lain. Mereka mengalami kesengsaraan. Dan khususnya dalam kitab Yesaya, kalau kita membaca bagaimana Nabi memberitakan tentang penghukuman dari Allah yang akan dialami oleh bangsa Yehuda. Nabi memberitakan bahwa Yerusalem akan dihancurkan oleh karena pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Dan itu terjadi. Bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Mereka hidup sebagai orang-orang buangan. Mereka hidup menderita. Bukan hanya itu, bait Allah dihancurkan pada tahun 586. Tembok Yerusalem dihancurkan rata dengan tanah. Dan dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan yang menderita, dalam keadaan yang terpuruk, mereka membutuhkan tokoh yang diharapkan dapat menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari penderitaan, mengeluarkan mereka dari kesengsaraan yang mereka hadapi. Dan dalam penderitaan dan kesengsaraan yang mereka hadapi, Nabi Yesaya datang dengan satu berita nubuatan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nubuat dari Nabi ini memberikan pengharapan, memberikan kekuatan dalam penderitaan. Bahwa Mesias akan hadir dan telah hadir. Dan Mesias itu akan menolong umat, membebaskan umat dari penderitaan, menghadirkan damai sejahtera, keadilan yang tidak akan lenyap selama-lamanya. Dan memang benar, Mesias itu datang. Tapi bukan datang pada masa Nabi Yesaya. Mesias yang dinubuatkan itu datang di dalam diri Yesus Kristus. Sekitar 700 tahun kemudian, setelah nubuat dari Yesaya. Yesaya hidup sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Dan Mesias yang diberitakan itu, dinubuatkan itu, lahir ke dunia. Tapi rupanya orang-orang Israel ini, ibu bapak dan saudara, bukannya bersyukur kepada Tuhan atas kedatangan Mesias yang tampak di dalam diri Yesus, tapi justru mereka berusaha untuk menghancurkan Mesias yang datang ini. Kenapa? Karena menurut pemahaman orang-orang Israel, Mesias itu datang dalam kemuliaan, bukan dalam kehinaan. Dalam pemahaman mereka bahwa Mesias itu tokoh yang memang ditunggu-tunggu, dan dia akan datang dalam suatu istana raja. Paling tidak mereka menggambarkan Mesias yang akan datang itu sebesar Raja Daud. Tapi apa yang diharapkan, yang datang bukan Mesias seperti itu. Mesias itu datang dalam keadaan yang hina. Dia lahir di kandang domba. Lebih spesifik lagi, di palungan tempat makan hewan. Bapak Ibu, namanya hewan itu, ya, dia nggak seperti manusia. Kalau manusia tahu tata krama. Kalau hewan itu dia makan di situ,
maaf, dia bisa buang di situ juga. Kalau manusia habis makan sakit perut masuk ke toilet, WC. Kalau hewan tidak seperti itu. Jadi kita dapat bayangkan bahwa palungan tempat Yesus lahir, Yesus yang adalah Mesias ini bukan tempat yang bersih, tempat yang hina dan kotor. Tapi disitulah sang Raja Damai itu datang. Dan Mesias dalam pemahaman umat Israel itu tidak akan menderita, dia akan menang dan bebas dan membebaskan umat Israel. Tapi apa yang terjadi? Yesus yang dinantikan sebagai Mesias itu pada akhirnya menderita sengsara dan mati di atas kayu salib. Dan mereka kecewa. Mereka melihat bukan ini Mesias. Bangsa Israel lupa bahwa Yesus adalah Mesias yang bukan membebaskan Israel secara fisik, tetapi Yesus adalah pembebas, bukan pembebas dari penjajah dunia, tapi dia pembebas dosa. Dosa itu lebih mengerikan daripada penjajah-penjajah dunia. Dosa itu adalah sikap hidup memberontak terhadap Allah. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, hubungan antara manusia dengan Allah terputus total. Tapi melalui kedatangan Yesus, dia mendamaikan segala sesuatu. Hubungan antara manusia dengan Allah yang terputus diperdamaikan kembali. Manusia dibebaskan dari penjajahan dosa, kungkungan dosa. Dan itulah Mesias yang tampak di dalam diri Yesus. Bukan hanya membebaskan penjajah, tapi dia membebaskan manusia dan dunia dari jajahan dosa. Ini yang tidak dipahami oleh bangsa Israel. Dan karena itu mereka menolak Yesus. Mereka bahkan menyalibkan Yesus. Padahal sang Raja Damai itu sudah datang di hadapan mereka, mau memulihkan mereka, bukan secara fisik saja, tetapi dalam hubungan antara manusia dengan Allah dipulihkan. Tapi mereka menolak kedatangan Mesias itu. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah tema Natal yang didasarkan pada Yesaya 9 ayat 5 relevan dalam kehidupan jemaat-jemaat Kristen sekarang ini? Dan apakah tema ini juga relevan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, di dunia, bahkan apakah relevan dengan seluruh alam ciptaan Tuhan? Apakah kita orang Kristen sekarang ini masih membutuhkan sang pendamai? Apakah masyarakat dunia ini memang membutuhkan sang pendamai? Dan apakah alam ciptaan Tuhan memang membutuhkan sang pendamai? Kalau kita merasa tidak membutuhkan pendamai, maka tema ini tidak akan ada maknanya buat kita. sangat butuh. Sangat butuh. Betul? Betul. Satu hal yang perlu kita hayati bahwa tema ini sangat relevan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Dan tema ini juga relevan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Dan tema ini juga relevan bagi seluruh alam ciptaan Tuhan. Mengapa? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, damai itu kita semua dambakan. Ada dari Bapak Ibu yang tidak membutuhkan damai? Ada nggak? Semua kita membutuhkan damai. Damai itu merupakan salah satu kebutuhan hidup. Kita mungkin mengenal kebutuhan hidup adalah sandang, pangan, dan papan. Tapi apakah artinya semua itu kalau kita tidak memiliki damai? Ibu bapak, supaya kita tahu, dalam kurun waktu 3000 tahun sejarah peradaban dunia, konon
hanya 250 tahun dunia ini berada dalam keadaan damai. Konon loh ya, tidak ada penelitian yang memang meneliti bahwa 3000 tahun peradaban dunia hanya sekian ratus tahun dunia dalam keadaan damai, tidak. Tapi konon dari 3000 tahun peradaban dunia ini hanya 250 tahun dunia ini berada dalam keadaan yang relatif damai. Kurang dari 8%. Tidak sampai 10%. Dan yang harus kita ingat juga bahwa kita membutuhkan pendamai. Karena apa? Damai itu bukan hanya dalam pengertian tidak ada perang, tidak ada konflik. Kalau damai ini biasanya kita kayaknya lebih apa ya? Lebih asik kalau kita bilang dengan ungkapan shalom, ya. Biasanya kita ungkapkan damai itu dengan istilah shalom. Padahal shalom itu bukan hanya tidak ada perang, tidak ada konflik. Itu kita berada dalam keadaan shalom. Arti shalom lagi yang lain, berhasil dalam segala jerih payah dan usaha. Bapak Ibu membangun usaha dari kecil, lalu berhasil, sukses. Bapak Ibu berada dalam keadaan shalom. Arti shalom lagi adalah ketika kita hidup dalam keadilan. Kita merasakan keadilan. Bapak Ibu merasa adil enggak sekarang? Merasa adil atau merasa nggak adil? Nah, kalau kita merasa adil berarti kita berada dalam keadaan shalom. Berada dalam keadaan damai. Jadi shalom itu bukan hanya ketika kita tidak konflik, tidak marah-marah sama suami istri. Dan shalom dalam arti yang sesungguhnya adalah ketika hubungan antara kita dengan Allah diperdamaikan. Itu arti shalom yang sesungguhnya. Biar Bapak Ibu cuma makan tahu tempe di rumah, banyak pergumulan, tantangan, tapi ketika hubungan kita dengan Tuhan itu diperdamaikan oleh Yesus, sebenarnya kita berada dalam keadaan shalom. Jadi shalom ini mempunyai makna yang sangat luas. Jangan kita hanya memahami secara sempit. Nah, kita tetap membutuhkan Sang Pendamai, yaitu Yesus Kristus ini. Kenapa? Kita melihat Ibu Bapak kehidupan orang-orang Kristen. Pertama kita lihat kehidupan orang Kristen. Orang Kristen ini kelihatannya di luar ini damai, ya kan? Suami istri di rumah kayaknya damai, mesra, kalau ke gereja gandengan. Tapi di dalam rumah tangga penuh dengan kemelut, ya. Kita terjerat hutang yang sangat besar. Ketika kita berada dalam keadaan seperti itu, ketika kita terjerat hutang yang sangat besar, maka sesungguhnya walaupun kita terlihat damai di luar, kita tidak berada dalam keadaan shalom. Banyak sekarang orang Kristen, Ibu Bapak, yang tidur tidak bisa tidur nyenyak. Kenapa? Bukan karena kasurnya nggak empuk, tetapi karena banyak pikiran, banyak persoalan, dan itu membuat mereka tidak bisa tidur. Dan kalau tidak bisa tidur, akhirnya beli pil tidur, ya. Ada banyak ya pil tidur, CTM katanya Pak Pendeta. Ada yang lelap dan sebagainya untuk membantu tidur. Kadang minum pil pun 1-2 kita nggak bisa tidur. Kenapa? Karena banyak pikiran, hutang menumpuk, hubungan dengan orang tua tidak baik, suami selingkuh, istri selingkuh. Kalau ke gereja sih gandengan tangan, tapi di luar itu istrinya sakit hati terhadap suami karena suaminya selingkuh. Ini kita lihat dulu satu sisi, orang-orang Kristen masih membutuhkan Sang Pendamai, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua,
Kita lihat konteks yang lebih besar, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Kita bersyukur Ibu Bapak, Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama. Namun, dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara, kita masih merasakan adanya tindakan-tindakan intoleran yang mengancam kerukunan, dengan diembuskannya isu mayoritas dan minoritas di tengah-tengah masyarakat oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Dan tindakan intoleran ini secara sistematis hadir dalam berbagai bentuknya. Kita lihat bagaimana terjadi di Jakarta, di Bogor, di Bekasi. Kita kelihatannya damai ya. Padahal kita lihat ada saudara-saudara kita yang mau pergi beribadah, rumah ibadahnya ditutup oleh masyarakat setempat. Kelompok tertentu. Kelompok-kelompok tertentu ada juga. Kita lihat itu. Kita saksikan itu. Kelihatannya damai. Bapak Ibu jangan mikir cuma ditarakan ini gereja-gereja bertumpuk-tumpuk. Aman. Kita bisa bangun gereja dengan mudah. Tapi kita lihat pergumulan saudara-saudara seiman kita yang ada di Bekasi, di Bogor, di Jakarta. Sudah punya IMB ditutup, tidak boleh melaksanakan kegiatan pembangunan. Dan itu realita yang terjadi. Mari kita buka mata. Jangan memikirkan diri kita sendiri. Kita berpikir, oh yang penting saya damai, yang penting saya bahagia. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang lain. Sini kita melihat bahwa sebenarnya shalom itu masih jauh dari harapan. Dan yang ketiga, ini saya mencatat dari pesan PGI KWI. Kita melihat bagaimana alam ciptaan Tuhan ini sekarang rusak oleh perilaku manusia. Alam merana Ibu Bapak dan Saudara. Jadi shalom itu, damai itu bukan hanya bagi manusia. Tuhan memberikan damai shalom itu bagi juga alam ciptaannya. Tapi kita melihat sekarang alam ciptaan Tuhan sedang meratap, merana. Kenapa? Karena keserakahan manusia. Pembalakan liar terjadi. Pembalakan liar itu dilakukan hanya demi kepentingan manusia. Manusia tidak lagi memperhatikan kepentingan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kalau kita lihat kasus di Sumatera, kenapa harimau menyerang manusia? Karena tempat untuk mereka hidup semakin sempit. Dan manusia tidak memikirkan itu. Kita mungkin orang Kristen tidak memikirkan itu. Yang penting bagi kita, oh saya sudah selamat, saya sudah bahagia, saya sudah damai karena Yesus memulihkan saya. Biar saja apa yang terjadi di luar saya tidak mau tahu. Tidak bisa Ibu Bapak. Kedamaian itu masih kita butuhkan, masih kita harus doakan. Ketika alam ini rusak oleh perilaku manusia, maka kita tetap membutuhkan kedatangan Sang Pendamai. Dan yang keempat, ini yang juga mencemaskan kita adalah, ini juga saya ambil dari pesan PGI dan KWI, kejahatan korupsi yang semakin merajalela. Waduh, Ibu Bapak, kalau maling ayam itu ditangkap di polisi, ada malunya. Coba lihat maling ayam kalau di polisi. Mereka tutup muka gini. Masih punya rasa malu. Tapi kalau koruptor, pernah saya lihat di televisi koruptor, ya, bandar narkoba masih bisa kayak gaya-gaya itu ikut-ikut seribel. Masih bisa tersenyum-senyum, ya. Mereka masih bisa menebar tawa. Kita prihatin dengan keadaan seperti ini. Dan usaha pemberantasan korupsi itu sudah dilakukan dengan tegas dan tak pandang bulu, tetapi tindakan korupsi yang meliputi perputaran uang dalam jumlah besar masih terus terjadi. Dan hal ini memprihatinkan. Dan ini menunjukkan lemahnya integritas kehidupan
baik mereka yang dipercaya untuk melaksanakan tugas memimpin negara ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa integritas moral merosot, disiplin, kinerja, komitmen, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat digerus oleh kepentingan-kepentingan penguasa yang mau menghadirkan segala sesuatu hanya untuk kepentingan sendiri. Ini yang terjadi. Dan karena itu tadi ketika kita tanya apakah masih relevan tema ini dalam kehidupan kita, kita boleh katakan dengan yakin bahwa kita masih membutuhkan kedamaian. Kita masih terus harus berseru dan berdoa supaya Sang Raja Damai itu datang memulihkan kehidupan kita. Sangat relevan tema ini. Datanglah ya Raja Damai merupakan nubuat Nabi Yesaya, sungguh memiliki kekuatan dalam ungkapannya. Seruan ini mengungkapkan sebuah doa, permohonan, dan sekaligus harapan akan datangnya Sang Pembawa damai dan penegak keadilan. Dan doa ini dikumandangkan berangkat dari kesadaran bahwa dalam situasi apapun, pada akhirnya Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Dialah yang memiliki otoritas atas dunia ciptaannya. Dengan demikian, semangat Natal adalah semangat merefleksikan kembali arti Kristus yang sudah lahir bagi kita. Kristus telah menyatakan karya keadilan dan perdamaian dunia. Dan karenanya pada saat yang sama kita mempunyai komitmen untuk mewujudkan kembali karya Kristus, yaitu karya pendamaian di tengah konteks kehidupan kita. Secara sederhana gini Ibu Bapak, Kristus sudah mendamaikan kita dengan Allah Bapa di sorga. Kita sudah mengalami damai. Dan karena itu mari kita wujudkan damai itu dalam kehidupan sehari-hari. Gereja-gereja, mari kita hidup dalam damai, dalam kebersamaan. Saya tidak tahu di PGI Kota Tarakan ini ada berapa gereja Bapak Ibu? 30. Jangan sampai terjadi gereja-gereja yang ada di wilayah Kota Tarakan ini, yang tergabung dalam anggota PGI, saling baku gigit, baku telan, saling menghancurkan satu sama lain. Mari kita bergandeng tangan mewujudkan damai Kristus itu di tengah dunia. Kita boleh bergandeng tangan, berdoa bersama-sama, datanglah ya Raja Damai. Karena apa? Karena kita melihat keadaan ini masih jauh dari damai. Damai itu seakan-akan masih merupakan impian, harapan yang belum terwujud. Damai sejati memang sudah datang di dalam Yesus, tapi dosa manusia masih terus berusaha untuk menghancurkan damai Kristus. Dan karena itu kita masih tetap harus berdoa dan berseru, datanglah ya Raja Damai. Kita berdoa bersama dengan anggota-anggota gereja PGI. Kita berdoa bagi rumah tangga Kristen yang berada di ambang kehancuran. Kita mohon dari Tuhan, datanglah ya Raja Damai, selamatkan rumah tangga ini, perdamaikan rumah tangga ini. Adakah kita berdoa seperti itu Bapak Ibu? Tidak. Kadang-kala kita hanya berdoa untuk damai kita sendiri. Tuhan beri rezeki, beri kami berkat. Kita tidak peduli dengan orang yang rumah tangganya mau hancur. Kita nggak peduli dengan orang yang miskin, yang hari ini mungkin nggak makan. Mungkin dia anggota gereja kita. Mari kita bergandeng tangan anggota PGI, anggota gereja-gereja anggota PGI, kita bergandeng tangan, kita berdoa, datanglah ya Raja Damai, perdamaikan semuanya, perdamaikan rumah tangga yang berada di ambang kehancuran, perdamaikan bangsa dan negara ini. Kiranya damai-Mu juga hadir dalam kehidupan alam ciptaan-Mu. Itu kita doakan. Dan jangan hanya berdoa Bapak Ibu, mari kita wujud nyatakan itu lewat sikap, perilaku, dan tutur kata kita.
kita boleh menjadi pendamai. Kita ini dituntut untuk menjadi pendamai bagi sesama kita. Kita ini adalah agen-agen perdamaian. Karena Kristus sudah mendamaikan kita, mari kita menjadi agen-agen perdamaian satu dengan yang lain. Kita boleh menjadi pendamai. Kalau ada orang yang mungkin membutuhkan pertolongan kita, jangan kita hanya doakan, ya Raja Damai tolong dia. Tapi kita boleh mengulurkan tangan. Ketika kita mengulurkan tangan membantu orang miskin, di situ kita sudah mewujudkan perdamaian Kristus di tengah dunia. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mewujudkan damai itu dalam kehidupan kita. Di tengah ketidakadilan yang mungkin masih merajalela, korupsi yang masih menggurita, di tengah kerusakan alam, di tengah berbagai tantangan, ancaman, dan pergumulan yang dialami oleh rumah tangga Kristen, marilah kita gereja-gereja bergandeng tangan, kita menaikkan doa agar Sang Raja Damai itu datang, memulihkan kondisi kehidupan keluarga kita, memulihkan kondisi kehidupan bangsa dan negara kita, memulihkan kondisi kehidupan alam semesta ini. Dan biarlah kiranya kita juga boleh menjadi agen-agen perdamaian di tengah kehidupan dunia. Selamat Hari Natal, saudara-saudaraku. Biarlah kiranya kita boleh menjadi alat pendamai di tengah kehidupan yang penuh dengan berbagai kekacauan, di tengah kehidupan yang masih mengalami berbagai pergumulan, tantangan. Kita boleh menjadi pendamai di tengah dunia ini. Pergilah ke tengah dunia, beritakanlah damai Kristus lewat sikap, perilaku, tutur kata kita, dan mari kita bersama berdoa supaya Sang Raja Damai itu datang memulihkan segala sesuatu. Dan kita yakin Dia akan datang kedua kali untuk memulihkan segala sesuatu. Yerusalem baru akan datang, dan di situ kedamaian sejati akan terwujud secara nyata. Selamat Hari Natal, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua boleh menjadi agen-agen perdamaian di tengah dunia.